Teman-teman, sekarang kita ke jaringan meristem. Jaringan meristem atau jaringan dewasa merupakan jaringan yang sel-selnya aktif membela diri secara mitosis. Sel tumbuhan semakin bertambah sehingga menyebabkan tumbuhan bertambah tinggi dan volume. Jaringan meristem terdiri atas dua macam, yaitu yang pertama meristem primer dan yang kedua meristem sekunder. Oke, sekarang kita ke jaringan primer. Jaringan primer adalah jaringan pada tumbuhan yang sel-selnya aktif membelah. Nah, yang kedua kita ke jaringan meristem sekunder. Jaringan meristem sekunder berasal dari sel-sel dewasa yang berubah sifatnya menjadi meristem kembali. Contohnya kambium pembuluh atau kambium vaskuler dan kambium gabus atau venogen. Nah, kambium vaskuler ini banyak terdapat pada batang dan akar tumbuhan dikotil, sedangkan tumbuhan monokotil umumnya tidak memiliki kambium vaskuler. Kambium vaskuler merupakan lapisan sel-sel yang aktif membelah yang terletak di antara pembuluh angkut, xilem, dan juga floem. Aktivitas kambium menyebabkan tumbuhan mengalami pertumbuhan sekunder sehingga batang menjadi besar. Aktivitas kambium ke arah dalam akan membentuk xilem sekunder, sedangkan ke arah luar akan membentuk floem sekunder. Kita dapat menentukan umur pohon dengan melihat jumlah tahun atau daerah gelap terangnya yang terbentuk pada batang pohon. Nah, sekarang kita akan membahas tentang jaringan dewasa. Jaringan dewasa atau jaringan permanen adalah jaringan yang bersifat non-meristematik atau tidak aktif membelah. Jaringan dewasa berasal dari pembelahan sel meristem yang telah mengalami diferensiasi atau perubahan bentuk sehingga memiliki fungsi tertentu. Berdasarkan fungsinya, jaringan dewasa terdiri dari 1. Jaringan pelindung, 2. Jaringan dasar, 3. Jaringan penyokong, dan 4. Jaringan pengangkut. Jaringan pelindung. Jaringan pelindung terdapat di seluruh permukaan luar tumbuhan. Contohnya, jaringan pelindung adalah jaringan epidermis. Sel-sel epidermis dapat berkembang atau mengalami modifikasi menjadi alat pelindung tambahan, misalnya stomata dan juga trikoma atau rambut-rambut daun. Sekarang kita ke jaringan dasar. Jaringan dasar seringkali terdapat pada tubuh tumbuhan. Jaringan ini berperan penting dalam semua proses fisiologi atau metabolisme pada tumbuhan. Contoh dari jaringan dasar ini yaitu jaringan parenkim. Jaringan parenkim ini dapat berdiferensiasi menjadi banyak jenis jaringan parenkim. Contohnya jaringan parenkim pada buah dan umbi. Parenkim berdiferensiasi menjadi parenkim untuk menyimpan cadangan makanan bagi tumbuhan. Sekarang kita ke jaringan penyokong atau jaringan penguat. Jaringan penyokong atau jaringan penguat adalah jaringan yang berperan untuk menunjang bentuk tubuh tumbuhan. Berdasarkan bentuk dan sifatnya, jaringan penyokong dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama jaringan kolenkim dan yang kedua jaringan sklerenkim. Jaringan kolenkim merupakan jaringan yang berfungsi untuk menyokong bagian tumbuhan yang masih muda, sedangkan jaringan sklerenkim merupakan jaringan yang berfungsi untuk menyokong bagian tumbuhan yang sudah tua. Yang terakhir kita ke jaringan penyangkut atau vaskuler. Jaringan penyangkut dibagi menjadi dua, yaitu xilem dan juga floem. Xilem berfungsi mengangkut air dan zat terlarut di dalamnya dari akar menuju ke daun, sedangkan floem berfungsi mengangkut makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe.